Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah Ustadz, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi ya Ustadz. Ternyata selain syarat-syarat, tayamum ini juga mempunyai rukun ya ternyata Ustadz ya. Rukun yang penting ini. Apa aja nih Ustadz rukun tayamum nih Ustadz? Rukun tayamum itu pertama niat dulu. Nah ini wajib ada niat. Apa niatnya dan kapan meletakkannya nih Ustadz? Niatnya nawaitu tayammuma listibahati salatil fardi lillahi ta'ala. Nah itu tafuz atau lafaznya. Sedangkan di hati, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah jadi sekali lagi ini tayamum bukan untuk menghilangkan hadas, cuman untuk membolehkan salat. Nah jadi itu, jadi niat dan talafuznya. Kemudian meletakkan niat di ketika kita pertama kali memindahkan debu ke muka. Nah jadi mulai dari kita katakan nih mengangkat tangan, ini kan mulai memindah nih. Jadi mulai sini mulai sahajakonya tadi. Jadi pertama kayak ini. Jadi ketika tangan ditapak tadi, di situ nawaitu tayammuma listibahati salatil fardi lillahi ta'ala. Nah ketika mengangkat di dalam hati, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah jadi mulai sahajakunya mulai ketika mengangkat tangan ingin dari memindahkan ya tadi. Ustadz ya. Di situ mulai cara meletakkan niatnya. Terus ada rukun tayamum apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang kedua, rukun tayamum itu yaitu memindah debu ke anggota yang disapu. Maksudnya gimana nih Ustadz? Nah, jadi dimaksud dengan memindah debu ini bujur-bujur kita nang memindah debu. Kada sah kaina andainya ada orang misalnya angin ribut, wah banyak berdebu, jasin aku kunanai muha aja udah, nah aku banyak debu karena itu kada sah. Kenapa? Kada ada kata-kata memindah debu. Nah, jadi kata-kata memindah tuh kita nang memindah, kada boleh kita merasakan aja debu tuh kada boleh. Itu yang kedua, memindah debu. Ya, terus ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang ketiga, rukun tayamum yaitu 2 kali memukul. Nah, 1 kali untuk wajah dan 1 kali untuk kedua tangan. Memukul ini manapak tadi. Nah, jadi tapakan ini ngarannya bahasa kitabnya memukul. Nah, jadi 2 kali memukulnya itu. Jadi kan bisa kali aja muha langsung kada boleh. Harus 1 untuk muka, 1 untuk tangan itu. Iya. Terus apa ada rukun tayamum lagi Ustadz? Yang keempat yaitu menyapu muka dan 2 tangan sampai siku. Gimana itu caranya Ustadz? Nah, jadi gini caranya. Bismillah. Nah, jadi tapak dulu tangan. Nah, nawaitu tayammuma listibahati salatil fardi lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi orang menyapu muka ini kadang mesti kayak orang berwudu. Berwudu kan meratakan. Amun orang tayamum ini asal ada menyapu aja kadang mesti harus rata tiap puri-puri kadang mesti. Nah, itu. Jadi tayamum ini darurat. Jadi asal ada aja. Nah, kemudian menyapu 2 tangan tadi sampai ke siku. Nah, jadi jangan lagi di situ tadi. Tapak di lain pulang. Nah, tapak. Nah, ini kayak ini caranya. Nah, ini kalau dari guru kami dulu tangannya dibagi 3 jadi dari sini sini. Nah, jadi nih bagian jari untuk menyapu belakang sini. Di bagian sini untuk sini. Nah, ibu jari juga. Nah, sampai di situ habislah tayamum. Jadi caranya tadi cuman menyapu muka dan kedua tangan. Dan untuk tayamum cuman seperti ini. Baik itu tayamum ganti daripada wudhu, kayak itu juga gawiannya. Sama juga tayamum ganti daripada mandi wajib. Nah, mandi wajib kadada kayak apa caranya nih? Tayamum. Karena kadang ngerti begulung di tanah. Nah, ini salah. Yalah. Tayamumnya sama seperti tadi. Tapi kenapa tadi niatnya listibahatis shalah, untuk membolehkan sembahyang, bukan untuk menghilangkan hadas besar tadi atau hadas kecil pun kada juga, cuma untuk membolehkan salat. Nah, itu rukun wudu yang keempat, menyapu muka dan kedua tangan. Jadi untuk bertayamum ini menyapu muka dan 2 tangan sampai siku aja ya Ustadz? Iya, itu aja. Tidak harus seperti berwudu yang kada, sampai telinga, kaki. Iya, kada itu. Baik. Terus ada rukun tayamum apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang kelima, tertib
Artinya mendahulukan muka dari tangan. Jangan terdahulu tangan, yalah. Nah, jadi ini wajib mendahulukan muka dari hanyar tangan pulang. Nah, itu aja tertib. Iya. Tadi berarti rukun tayamum itu ada 5 ya Ustadz ya. Dari mulai niat, memindah debu ke anggota yang disapu ya Ustadz ya. 2 kali memukul, 1 kali untuk wajah dan 1 kali untuk tangan. Iya. Menyapu muka dan 2 tangan hingga sikut, serta melakukannya dengan tertib dan mendahulukan muka daripada tangan. Iya, itu 5 rukun wudu. Terus rukun tayamum. Sunat-sunat tayamum tuh ada juga ya Ustadz ya? Iya, ada juga. Nah. Ada hal-hal yang disunahkan ketika bertayamum Ustadz? Jadi yang tayamum itu sunatnya pertama membaca bismillah dulu, yalah. Nah, sebelum tayamum bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sunat bertayamum itu menyedikitkan debu yang ditapak tangan apabila banyak. Nah, jadi kalau dari guru-guru kami macam-macam cara menyedikitkan debu. Ada tadi yang pertama dan ke ini, ada nangka ini, ada juga nangka ini. Nah, aja mau apa gini. Boleh, yang jelas sunat menyedikitkan debu. Terlalu banyak debu, rigat muhayalah. Nah, kebanyakan debunya, jadi sunat disedikitkan debunya. Itu nomor 2, sunat menyedikitkan debu apabila banyak di tangan tadi. Kemudian yang ketiga, sunat mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, ini tangan kanan, jadi tangan kanan dulu disapu, jangan dulu kiri. Nah, itu sunat. Kemudian yang keempat, disunatkan ketika bertayamum itu berturut-turut. Jadi menyapu muka jangan lawas, hanya menyapu tangan pula. Nih makruh. Nah, jadi sunatnya berturut-turut. Kemudian yang kelima, membuka cincin pada kali pukulan yang pertama. Nah, itu sunat. Kenapa tuh Ustadz? Karena jadi pada pukulan pertama ini soalnya kan untuk muka. Nah, jadi masih ada cincin, ada jadi masalah. Cuman tadi sunat jadi cabut. Nah, itu untuk menyapu muka. Nah, untuk menyapu tangan harus ini wajib dipacul ini cincinnya tadi, utas tadi pacul. Karena untuk tangan. Jadi untuk sapu tapakan yang pertama karena ini untuk muka, memacul utas tadi cuman sunat. Dan untuk yang kedua menyabutnya wajib. Ini sunat tayamum yang kelima. Jadi untuk membuka cincin pada kali pukulan pertama itu tuh untuk muka kita tidak apa-apa memakainya ya Ustadz ya. Tetapi untuk kita menyapu tangan cincin itu harus dilepas ya Ustadz. Iya, karena supaya karena debu di sini. Iya. Baik. Nah, sekarang pada episode sebelumnya kan kita telah membahas tentang pembatal-pembatal wudhu ya Ustadz. Ternyata tayamum ini ada juga ya pembatalnya Ustadz? Ada juga, ada juga sama. Terus ada pembatal tayamum itu ada apa nih Ustadz? Jadi ada pembatal-pembatal tayamum. Pertama, semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum, yang tayamum itu ganti daripada wudhu. Nah, jadi apabila kita hendak wudhu, lalu banyu kadada tadi. Nah, lalu kita bertayamum. Nah, pembatalnya pun sama dengan pembatal wudhu tadi. Nah, yaitu pembatal wudhu semalam masih kita ingat. Pertama, keluar sesuatu dari 2 lubang kecuali mani semalam yang ada batal. Satu. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu semalam yaitu tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, hilang ingatan sebab mabuk atau pingsan. Nah, yang keempat yaitu tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang halal nikah, batal wudhu atau tayamum yang ganti daripada wudhu. Tapi misalnya kada belepik semalam. Nah, dan itu semalam juga apa? Selain daripada rambut, kuku dan gigi. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir semalam pembatal wudhu yaitu menyentuh kemaluan di muka dan di belakang dengan perut jari. Dikatakan perut jari semalam artinya apa? Nih, yang ketika kita tutup tangan seperti ini, kada kelihatan, maka itu ngarannya perut jari. Nah, jadi bertanya ke Bapak, atau muka atau belakang, asalnya ini. Nah, batal itu dengan ini perut jari ini yang batalkan. Itu 5 macam pembatal wudhu sudah kita bahas dahulu. Ini sama membatalkan tayamum apabila tayamum ganti daripada wudhu.
Itu. Iya, jadi sebenarnya pembatal wudhu pada sebelumnya itu sama untuk pembatal tayamum ini ya Ustadz ya. Terus ada pembatal tayamum apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang kedua, yang membatalkan tayamum itu menyangka ada air bagi orang yang bertayamum dengan ketiadaan air, tapi syaratnya di luar sembahyang. Nah, jadi batallah tayamumnya tadi. Nah, bila menyangka ada air. Jadi dengan menyangka air itu sudah ada saja batal ya Ustadz wudhunya? Iya, batal. Nah, jadi bila, wah, saat ada banyu nih jadi aja. Hingga rumah ada banyu. Nah, di saat itu mengira-ngira saja. Ada perkiraan ini batal lah wudhunya. Nah, tapi syaratnya tadi belum sembahyang, di luar sembahyang. Nah, jadi kalau belum sembahyang menyangka ada air, batal. Tayamumnya tadi batal. Iya, nggih. Kalau untuk menyangka ada air setelah kita melakukan sembahyang atau di saat pada kita melakukan sembahyang ini bagaimana nih Ustaz? Nah, ini masalahnya lain lagi. Kalau kita sudah sembahyang, nah kebetulan ada air, nah itu kata Bapak teruskan saja. Karena kita sudah sembahyang. Ya, jadi tetap diperbolehkan aja ya Ustaz ya? Teruskan aja sembahyangnya. Kalau sudah sembahyang misalnya nih, nah maka aja masalah lagi sudah pas sembahyangnya. Nah, itu. Jadi tetap disahkan saja ya Ustaz untuk penggunaan tayamum tadi? Iya. Terus Ustaz ada pembatal tayamum apa lagi nih? Kemudian yang ketiga, yang membatalkan tayamum itu melihat ada air tatkala sembahyang, sedangkan sembahyang itu tidak gugur dengan sebab tayamum. Ya, itu maksudnya gimana tuh Ustaz? Nah, ini karena ada bertayamum di suatu tempat yang di situ umumnya ada banyu. Contoh wadah kita di Tanjung, sini umumnya ada tarus banyu karena ada sungai. Kada pernah karing sungai kita, iyalah. Karena di sini umumnya ada banyu. Kebetulan misalnya pagi itu banyu kada dan lagi karing. Nah, tetapi kainannya datang aja belum benar lagi. Nah, bagi orang yang sembahyang seperti ini sembahyangnya pakai tayamum tadi. Tapi tayamum dan sembahyang ini cuma untuk menghormati waktu. Karena bila banyunya datang, wajiblah diulang sembahyang tadi. Nah, karena cuma menghormati waktu. Karena umumnya ada banyu. Kebetulan nih ratan kadada ini kan menang banyu kadada jadi kadada. Tapi kayaknya datang, cuma belum benar. Di saat itu sembahyangnya diulang nantinya. Iya, baik. Jadi ini tadi apa? Bila melihat ada air, biar datang sembahyang. Pas banyu datang, nah batal lah. Ayo bodoh dulu, hanya sembahyang biasa. Gitu. Baik. Terus ada pembatal tayamum apa lagi nih Ustaz? Nah, yang terakhir pembatal tayamum adalah murtad, artinya pindah agama. Nah, jadi bila orang tayamum, soalnya murtad nih pindah agama, maka otomatis batal lah tayamumnya tadi. Nah, itu karena pindah agama. Iya, baik Ustadz, kita jeda dulu sebentar ya Ustadz. Iya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.